Salam buat teman-teman semua, semangat pagi, kemudian semangat dan salam kepemimpinan, dan juga salam pembelajaran, karena kembali lagi hidup manusia selama kita diberi usia oleh Yang Maha Kuasa, ternyata kita diminta untuk selalu belajar terus-menerus, dan itu yang saya yakini untuk bisa bertumbuh. Objektifnya tidak lain adalah sharing. Tadi Mas Novian juga sudah memperkenalkan diri saya, gelarnya banyak banget. Kenapa saya cantumkan gelarnya? Mungkin ini nggak sebanyak yang saya lihat dari teman-teman yang punyanya juga banyak sekali. Tetapi saya mencoba berempati. Kenapa gelar-gelar itu perlu dicantumkan? Karena mendapatkan itu susah payah gitu loh ya. Jadi dengan demikian kok kayaknya pas juga ya untuk dicantumkan gitu loh. Karena itu suatu perjuangan juga untuk mendapatkan itu, dan juga menggambarkan sesungguhnya gelar-gelar itu adalah satu kompetensi yang memang dipraktekkan dalam dunia nyata gitu. Saya kurang lebih seperti itu. Izin saya memperkenalkan diri, nama saya sekali lagi sebagaimana sudah disampaikan oleh Mas Novian, nama saya adalah Nani Subarto, W-nya itu nama suami saya, Nani Wahyu Subarto. Ya, mari kita lihat persoalan-persoalan yang muncul di dalam proses bisnis maupun di dalam kehidupan sosial. Dan kalau kita lihat persoalan-persoalan ini yang muncul, maka kita bisa menyepakati, ya ini membutuhkan leadership. Sehingga dengan demikian, ini yang membuat kita nanti akan sama-sama menyelaraskan apa sebetulnya yang kita bisa maknai dari leadership itu sendiri. Coba kita lihat bahwa pertumbuhan bisnis suatu perusahaan nggak mungkin akan terjadi kalau di dalamnya tidak ada keselarasan antara strategi dan budayanya. Dan bicara keselarasan, butuh ya pihak yang mampu mendorong, pihak yang mampu mengarahkan. Dan itu ada kaitannya dengan leadership, teman-teman. Yang kedua, ya, persoalan yang muncul adalah ketika kita harus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kinerja, ya, apakah kinerja pribadi atau kinerja tim, maka kita perlu dorongan. Dan dorongan itu ada di dalam fungsi leadership, teman-teman. Hal lainnya lagi, atau persoalan lainnya lagi adalah seringkali kita membutuhkan dorongan di dalam diri kita sendiri untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Dan dorongan itu adalah fungsi dari leadership. So that's why kenapa saya tadi bilang bahwa leadership itu bisa informal dan bisa formal. Artinya kebutuhan leadership itu adalah kebutuhan yang memang dibutuhkan untuk tiap-tiap individu dan harus ada di dalam pribadi masing-masing orang. Tetapi ketika kita masuk dan ditunjuk dan juga sudah diberikan amanah untuk ya masuk ke dalam posisi struktural dalam suatu perusahaan, maka disitulah fungsi leadership kita secara formal harus kuat karena kita akan gunakan untuk mengembangkan anggota tim lainnya. So persoalan-persoalan ini bisa kelihatan bahwa baik persoalan dalam proses bisnis maupun persoalan yang muncul dalam kehidupan sosial ternyata membutuhkan leadership. Namanya saja sudah direct leadership. Berarti kalau kita terjemahkan ke dalam tataran bahasa Indonesia, itu pasti terjemahannya adalah kepemimpinan langsung gitu kan ya. Nah, sebetulnya kepemimpinan langsung itu punya makna tidak lain adalah kepemimpinan yang bisa diekspresikan, dideliver atau disampaikan secara langsung seutuhnya sesungguhnya kepada direct report kita, teman-teman. Jadi, direct leadership ini adalah kepemimpinan yang memang dikhususkan untuk Anda punya kompetensi ya memimpin secara langsung kepada direct report Anda, kepada anak buah Anda atau anggota tim Anda lainnya secara langsung. Jadi dengan demikian, kalau kita ingin kepemimpinan kita tuh jelas ditangkap oleh anggota tim kita, gitu kan ya, maka di dalam mendeliver kepemimpinan kita kepada direct report kita, maka aktivitas yang nanti Anda harus lalui adalah aktivitas yang syarat dengan komunikasi yang efektif, syarat dengan proses perubahan, syarat dengan proses pembelajaran yang tidak lain ditujukan untuk empowering atau tujuan memberdayakan bukan hanya anggota tim kita, tapi juga diri kita sebagai leader. So di sini maka visi yang mendalam dari direct leadership, kata kuncinya adalah empowerment, teman-teman. Maka kalau kita boleh mencerna lebih dalam, lebih bermakna lagi, maka empowerment ini ternyata punya arti yang sangat bernilai sekali, teman-teman. Artinya tidak lain adalah empowerment, pemberdayaan itu kan adalah proses yang dari kita secara ikhlas memberikan kesempatan kepada orang lain, dalam hal ini adalah direct report kita, anggota tim kita, yang bisa anggota tim kita cuma satu orang, atau bahkan lebih, untuk dia bisa berpikir, ya, untuk dia bisa punya kesempatan berbicara sama kita, untuk dia kemudian punya kesempatan bertindak atas apa yang dia sudah diberi kesempatan, dan
untuk kesempatan dia mencoba mengambil keputusan yang tentunya ada hubungannya dengan pekerjaannya. Sehingga kesempatan-kesempatan itu yang kita berikan dari leadership kita kepada direct report kita, maka peluang dia untuk mandiri, menyelesaikan pekerjaannya, itu akan lebih baik, lebih cepat, dan menghasilkan kualitas. Dengan demikian proses pemberdayaan kita kepada mereka menjadi sangat cepat sekali. Dan kalau proses ini menjadi sangat cepat dengan hasil yang berkualitas, maka kita pun sebetulnya dibantu untuk kita bisa lebih fokus kepada pengembangan-pengembangan diri kita yang lebih tinggi lagi dari aspek leadership kita. Oke, saya ingin tanya kepada teman-teman, apakah teman-teman punya pandangan lain terhadap direct leadership ini, atau teman-teman bisa memaknainya dari perspektif teman-teman apa? Monggo, kita berikan waktu 30 detik saja, Mbak Siva. Boleh dipandu, Mbak Siva? Ya, baik Bu. Silakan Bapak Ibu, boleh ditulis di kolom chat. Apa yang bisa Bapak dan Ibu teman-teman maknai penjelasan dari terminologi kami tentang direct leadership ini? Karena sesungguhnya direct leadership adalah kepemimpinan yang memang Anda kirimkan ya untuk direct report Anda deliver untuk direct report Anda, di mana syarat sekali dengan nilai pemberdayaan. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Sudah ada yang buat Mbak Siva? Kita pengen dengar satu atau dua orang. Mungkin masih nulis, Bu. Oke, Oh makin ya, sudah ada ini, Bu. ada. Oke, Dari dulu ya. Pak Ahmad, Oh, Pak Ahmad. diawali dari komunikasi efektif sebagai kunci. Oke, good. Jadi ada pemaknaan yang diambil oleh Pak Ahmad bahwa ternyata direct leadership itu diawali dengan komunikasi yang efektif dulu sebagai kunci. Oke. Thank you Pak Ahmad. Ada lainnya Mbak Syifa? Mungkin kita ke jawaban yang Oke. yang sebelumnya, Bu, ada yang Yes. menjawab orkestra dari Bu Rita. Oh, orkestra. Ya, betul, Bu. Ya, oke. Oh, bagus banget itu. Kata kunci direct leadership itu orkestra. Yes, orkestra. Karena di direct leadership itu, kita akan menghadapi direct report yang bermacam-macam, termasuk berbeda dengan diri kita. Maka perbedaan itu kan sering mengganggu keselarasan. Jadi kalau kita bayangkan satu orkestra di mana tidak ada keselarasan, maka ada suara-suara sumbang yang kemudian memberikan musik yang tidak enak didengar gitu ya, kurang lebih seperti itu. Yes, betul sekali bahwa seorang leader yang akan mempraktekkan direct leadership, maka dia harus bisa menjalankan fungsi sebagai dirijen ya, atau pihak yang bisa menyelaraskan orkestra sehingga menghasilkan irama yang selaras dan memberikan hasil yang enak untuk dinikmati, kurang lebih seperti itu. Nah, dari apa yang disampaikan Bu Rita maupun Pak Ahmad, maka perlu kita pahami bahwa di dalam direct leadership ada fungsi yang harus kita pahami dan kita praktekkan secara kuat sekali. Nah, fungsi itu harus melekat dalam keseharian kita nih, teman-teman. Apa fungsinya? Yaitu ada 3 fungsi yang menjadi bagian dari keseharian kita untuk selalu diekspresikan, diperlihatkan, dipraktekkan kepada anggota tim kita. Yaitu fungsi yang pertama adalah direction, fungsi yang kedua adalah motivation, dan fungsi yang ketiga adalah guidance. Nah, 3 fungsi ini pada akhirnya dilakukan untuk Anda bertindak. Ya, jadi untuk Anda bisa ngambil keputusan, untuk Anda bisa memberi kesempatan kepada anggota tim Anda untuk action. Nah, pada waktu nanti Anda menjalankan 3 fungsi ini, direction, motivation, and guidance, ya, maka pendekatan yang nanti Anda harus gunakan adalah pendekatan yang tadi Mbak Rita sudah sampaikan dan juga teman-teman sudah berikan pendapat, yaitu pendekatan selaras. Yaitu selaras bahwa Anda harus bisa menyelaraskan antara pendekatan logika dan pendekatan perasaan. Ya, jadi di dalam menjalankan 3 fungsi ini, teman-teman itu perlu punya keterampilan, bukan hanya butuh keterampilan analytical thinking, karena analytical thinking dibutuhkan agar logika Anda jalan, tetapi Anda juga harus bisa membalanskan, yaitu kemampuan Anda memahami pikiran dan perasaan orang lain. Dan disinilah yang namanya people skill Anda yang harus kuat. So balance itu akan membuat kepemimpinan Anda menjadi nyata, menjadi mudah diterima oleh lawan bicara Anda, yaitu anggota tim Anda. Dan ketika kemudahan, kejelasan itu diterima oleh anggota tim Anda, maka itu memudahkan anggota tim Anda melakukan yang namanya action, tindakan. Kurang lebih begitu, teman-teman. So, izin dari pengalaman saya, yang saya dapat dari mentor sejati saya,
Kenapa kemudian saya sampai dengan saat ini bisa menjalankan berbagai peran, bisa kemudian merasakan bahwa bagaimana membuat hidup orang lain menjadi lebih bermakna, itu benar nyata adanya, dan saya punya kesempatan itu banyak sekali, itu karena saya mengalami, saya diberikan contoh oleh mentor sejati saya, dan pengalaman-pengalaman yang saya praktekkan itu akhirnya membuat saya mendorong untuk membuat satu framework, ya, yaitu framework direct leadership. Apa itu frameworknya? Izinkan saya ya teman-teman, ya, menawarkan praktek secara terstruktur sehingga memudahkan Anda untuk mempraktekannya menjadi jauh lebih praktis dan kemudian lebih cepat melihat hasil positifnya. Ya, jadi dengan demikian nih teman-teman, direct leadership itu sebetulnya adalah aktivitas kepemimpinan kita yang tidak lain menggambarkan penyampaian kepemimpinan, yaitu penyampaian fungsi direction Anda, fungsi motivation Anda, dan fungsi guidance Anda kepada anggota tim Anda yang diwujudkan di dalam praktek-praktek tersebut dengan mengkomunikasikan keterampilan analitik dan juga keterampilan soft di sini adalah people skill. Ya, kenapa people skill menjadi penting? Ya karena kita sekarang aware teman-teman, direct report kita itu kan manusia, people yang punya cara pandang yang tentunya belum tentu sama dengan kita. People yang punya emosi yang belum tentu sama dengan kita. Oleh karena itu, keseimbangan antara pendekatan people dan pendekatan logik, atau yaitu di sini adalah butuh analytical thinking Anda menjadi penting. Karena kalau Anda nggak bisa menyeimbangkan, maka itu akan timpang, teman-teman. Kebayang kalau kita adalah seorang leader yang terlalu kuat sekali analytical thinking kita, maka kita bisa menjadi leader yang sangat kaku sekali. Bisa jadi diterimanya oleh direct report kita seperti itu. Leader yang cuman bisanya adalah bicaranya hal yang serius saja, ya, kurang peka terhadap perasaan orang lain. Tetapi kalau kita terlalu kebanyakan pendekatannya pada people skill, bisa jadi kita dilihat oleh direct report kita sebagai leader yang selalu nggak jelas, ya, maunya kayak apa nggak jelas gitu ya. Bisa jadi karena menjadi nggak enakan, karena dia selalu mengedepankan orang gitu kira-kira. Nah ini yang perlu kita perhatikan, dan akhirnya ini akan menjadi suatu seni yang membuat kita menjadi kreatif. Kreatif itu seperti tadi kancil gitu ya. Kreatif itu membuat kita menjadi lebih cerdik, cara menyikapinya seperti apa, dan kemudian karena kita punya segudang kreativitas di dalam menangani direct report kita, maka kita bisa dilihat menjadi orang yang sangat gesit sekali, bisa masuk ke direct report 1, 2, 3, 4, dan selalu bisa pas. Oke. Nah pertanyaannya, bagaimana saya bisa melakukan itu? Bagaimana saya bisa menjalankan 3 fungsi dengan menggunakan pendekatan yang selaras, yaitu antara logik dengan juga perasaan atau emosi di sini, sehingga saya bisa mendorong direct report saya bisa action. Maka framework yang nanti kita mesti perkuat seperti ini, teman-teman. Orang kalau ingin membuat dirinya lebih baik lagi, maka kan perlu disadarkan ya teman-teman ya. Itu yang saya yakini, teman-teman. Ya, maka perlu disadarkan. Nah, cara sadarnya gimana? Sadari dulu keberadaan kita sebagai leader. Salah satunya adalah sadar nggak kita job desk kita sebagai seorang leader itu apa? Oke, coba kalau kita boleh merenung dan kemudian mencermati apa yang kita sudah pernah alami sampai dengan detik ini, ya. Saya ingin bertanya kepada teman-teman, jujur dan pakai hati nurani teman-teman. Apakah selama teman-teman menjalankan pekerjaan teman-teman, teman-teman punya job desk dari diri Anda sebagai seorang leader? Oke. Mana yang Anda lihat paling banyak Anda temui di dalam pengalaman Anda mengerjakan pekerjaan Anda, menjalankan tugas pekerjaan Anda? Anda banyak menemui job desk dari seorang manajer ketimbang job desk dari seorang leader? Apakah setuju atau tidak? Oke, boleh pendapatnya teman-teman tolong tulis di chat sehingga Mbak Siva nanti bisa bantu saya untuk melihat kecenderungannya banyak kemana. Apakah Anda sering dan banyak melihat tersedianya job desk sebagai seorang manajer ketimbang job desk sebagai seorang leader? Oke, atau punya nggak Anda job desk sebagai seorang leader? Silahkan tolong ditulis di chat sehingga saya bisa melihat kira-kira praktek praktisnya di luaran sana seperti apa. Silakan Mbak Siva. Ya, baik. Udah ada jawaban dari Pak Yes. Ahmad, Bu, Baik. yaitu manajer, Yes. dan Pak Erik lebih banyak job desk manajer. Oke. Setuju sekali teman-teman. By research yang saya saya amati bersama dengan Persona Global, ternyata job desk seorang leader itu jarang sekali dibuat oleh perusahaan kita. Bahkan kita itu dibiarkan untuk mempersepsikan bagaimana praktek leadership yang
kita akan praktekkan gitu. Jadi bisa dibayangkan praktek leadership dari satu company bisa bermacam-macam. Dan itulah yang kemudian membuat akhirnya orang menjadi tidak efektif. Dan kemudian saya mulai paham dengan pertanyaan dari pejabat, dari pengambil keputusan atau BOD yang mengatakan, kenapa ya pejabat struktural saya tuh sudah banyak saya kembangkan, sudah banyak kemudian di training lewat kompetensi kepemimpinan, tapi kok nggak pernah memberikan hasil atau sedikit sekali memberikan hasil kepemimpinannya secara efektif. Jadi saya melihat karena tidak jelasnya job desk yang harus dia berikan prioritas perhatian untuk mereka mempraktekkan fungsi leadership-nya. So di konteks ini, maka untuk membuat kita nanti menjadi lebih kompeten menjalankan leadership kita, mempraktekkan leadership kita, maka yang pertama harus Anda sadari adalah, yuk pahami dulu, bangun secara kuat job description kita sebagai seorang leader. Oke. Yang kedua nih teman-teman, seperti yang tadi saya sampaikan kepada Anda, ya, karena yang kita pimpin ini adalah manusia, maka keterampilan, kepiawaian Anda mengelola orang itu menjadi penting sekali, yaitu people skill. Nanti kita akan bicara di sini menyadarkan dan mendapatkan insight, sebetulnya yang dimaksud people skill itu apa sih? Keterampilan yang harus kita perkuat itu apa di dalam people skill? Dan yang terakhir adalah bicara tentang ya otentik diri kita yang harus kita kuatkan pada waktu kita menjalankan peran sebagai seorang leader, itu apa saja yang harus kita sadari. So, konteks people skill, personal authenticity, ini adalah bagian dari awareness dan juga skill yang harus dikembangkan. Oke. Nah, kalau Anda sudah punya awareness, ya, apa yang Anda harus miliki di dalam diri Anda untuk bisa memimpin secara langsung direct report Anda, dan Anda sudah punya bekal skill, dalam hal ini people skill, gitu kan ya, dan Anda juga sudah punya dan menyadari ada karakter personal yang saya miliki dan saya bisa ekspresikan di dalam direct leadership saya, gitu. Maka ini akan menjadi mubazir kalau nggak dipraktekkan oleh Anda. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana saya bisa mempraktekkan sehingga hal-hal yang baik yang saya sudah miliki dan sudah saya sadari dan sudah saya ketahui ini bisa terus-menerus saya aplikasikan sehingga akan menjadi sesuatu yang menetap dalam diri saya. Sehingga kalau sesuatu yang dilakukan terus-menerus dan menetap dalam diri saya, maka itu akan menggiring kita menjadi satu kebiasaan dan juga karakter yang baik dari kepemimpinan kita, terutama dalam direct leadership kita ini. So, apa yang perlu kita perhatikan adalah ya cari kesempatan-kesempatan untuk Anda mempraktekkan itu. Itulah yang kami sebut dengan cari leadership opportunity Anda. Dan kalau Anda sadari ya, ternyata setiap hari Anda itu sebetulnya berhadapan dengan leadership opportunity yang begitu banyaknya, teman-teman. Dan disitulah kesempatan Anda untuk mengaplikasikannya. Itulah yang saya lihat dari mentor sejati saya. Dia memberikan leadership opportunity yang seluas-luasnya dengan dia memberikan kepercayaan kepada saya untuk memiliki direct report. Ya, sehingga dengan demikian, ya, bukan hanya saya yang memanfaatkan leadership opportunity yang ada di depan saya, yang saya temui di dalam menjalankan tugas tanggung jawab saya sebagai pejabat struktural yang harus menggunakan kompetensi kepemimpinan saya, gitu kan ya, mengelola anggota tim saya ya. Tetapi ternyata mentor saya juga menggunakan leadership opportunity yang saya berikan kepada beliau. Disinilah letak bagaimana direct leadership itu saling menumbuhkan ternyata. Bukan hanya untuk direct report-nya kita saja, tetapi juga untuk kita sebagai leadernya. Ya, nah dengan demikian kesempatan-kesempatan inilah yang kemudian membuka kita untuk mengaplikasikannya, ya, memberi kesempatan kepada kita untuk mengintervensi direct report kita. Tetapi kembali lagi, intervensi yang nanti kita lakukan harus semata-mata difokuskan untuk kebutuhan empowerment, pemberdayaan. Yaitu pemberdayaannya siapa? Pemberdayaan direct report kita. Dan kita juga harus punya kesadaran, kalau kita memberdayakan direct report kita, maka kita pun sebetulnya sedang diberi kesempatan oleh direct report kita, agar kita juga punya kesempatan memberdayakan diri kita sendiri. Nah, inilah teman-teman konsep yang saya strukturalkan dari pengalaman praktis saya, yang saya alami, yang saya dapati dari mentor sejati saya. Mari kita coba nanti sama-sama bedah lewat storytelling saya untuk memahami konteks itu apa, people skill itu bagaimana, personal authenticity itu seperti apa, dan bagaimana kita bisa menangkap leadership opportunity dan memanfaatkannya, dan bagaimana kemudian kita caranya mengintervensi, aktivitasnya apa dan peran apa yang mesti kita bawakan pada waktu kita intervensi. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke. Maka coba kalau boleh teman-teman sekali lagi, karena kita ingin objektif dari
webinar ini kan juga membangunkan kesadaran dan insight gitu ya, juga aha moment gitu kan ya. Maka boleh nggak dari teman-teman ya coba menyampaikan pandangan Anda. Kalau Anda diminta untuk menyusun job desk sebagai seorang leader, ya, karena peran Anda adalah sebagai seorang leader juga selain sebagai seorang manajer, karena Anda masuk ke dalam jabatan struktural gitu kan ya. Maka apa kira-kira job desk yang ada di dalam peran seorang leader? Boleh ditulis apa saja. Kita tidak bicara tentang benar atau salah, tetapi kita bicara tentang penyadaran dulu gitu. Boleh Mbak Syifa Boleh, Bu. dipandu supaya teman-teman punya waktu kurang lebih 30 detik sampai 1 menit lah gitu untuk mengungkapkan ya persepsi tentang job desk seorang leader itu apa saja kira-kira. Boleh, silakan Bapak Ibu. Pandangan Bapak Ibu dengan job desk leadership terhadap pekerjaan. Nanti kalau sudah ada boleh dicicil ya Mbak Syifa ya. Ya, boleh, Bu. Sudah ada? Ayo kira-kira apa? Ini apa namanya? Webinar yang memperkaya sharing gitu sehingga saya juga bisa belajar dari teman-teman gitu. Pandangan teman-teman tentang job desk seorang leader itu apa? Banyak yang menjawab ini, Bu. Dari Pak Ashari, Bu, Yes. memanage dan melihat apa yang tidak dilihat di tim. Oke, memanage. Dan melihat apa yang tidak dilihat tim. Oke, memanage apa yang dilihat dan yang tidak dilihat oleh tim ya. Ya. Kemudian ada dari Pak Jabar, membangun komunikasi positif setiap hari dengan kondisi isu terbaru. Oke, membangun komunikasi yang efektif dengan setiap hari dengan isu terbaru ya. Oke. Kemudian dari Pak Ahmad, memahami skill setiap bawahan terhadap suatu pekerjaan. Oke, memahami skill setiap bawahan ya. 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 Ada 3 jawaban lagi, Bu, dari Oke. Bu Yesi, Ya. membimbing, mengarahkan, mentoring anggota tim. Oke, Dari membimbing, mengarahkan. Oke. dan mentoring. Oke. Kemudian dari Pak Anyan, mengembangkan bisnis, mengembangkan subordinate, punya visi dan misi, dan mengkomunikasikan ke tim. Oke. Oke. Dari Bu Rita, job Ya. desk hanya syarat saja, tapi kuat adalah proyek dadakan. Wah, proyek dadakan, Bu. Oke, hanya syarat, tapi biasanya lebih apa namanya perhatian dan energinya akhirnya kepada proyek dadakan ya, ketimbang Betul. job desk-nya. Baik, kalau begitu terima kasih Mbak Syifa, terima kasih teman-teman semua yang sudah menyampaikan pendapatnya tentang job desk dari seorang leader. Sebetulnya job desk dari seorang leader ini juga menggambarkan fokus apa saja yang harus diberikan perhatian, energi gitu ya, dari seorang leader gitu kan ya, di dalam menjalankan kepemimpinannya yang nanti tujuannya untuk empowering, pemberdayaan siapa? Pemberdayaan direct report. Jadi apa yang disampaikan oleh teman-teman boleh saya simpulkan ya, karena sebetulnya ketika teman-teman mengatakan memanage apa yang tidak dilihat, apa yang tidak dilihat oleh anggota tim gitu dan yang dilihat oleh anggota tim, membangun komunikasi yang efektif setiap hari itu kan adalah cara-caranya gitu kan ya. Tetapi ketika kita bicara tentang job desk, maka kita bicara fokus-fokusnya apa saja. Termasuk tadi yang ketiga memahami skill. Yes, maka kita nanti akan disadarkan kalau gitu memahami skill ini kita fokusnya kepada hal apa. Termasuk kemudian melakukan yang namanya membimbing, mengarahkan, mentoring itu adalah caranya ya, sampai kemudian mengembangkan bisnis dan sebagainya. Nah, job desk ini ditujukan untuk menyadarkan kepada kita fokus area yang harus kita berikan perhatian dari leadership kita apa saja. Ternyata ada 7 nih teman-teman. Ya, yaitu 1 ya, itu bicaranya tentang strategi deployer. Artinya adalah Anda lah yang harus, ini fokus yang Anda harus berikan adalah Anda yang harus mengkomunikasikan, ya, kemudian menyebarkan visi misi perusahaan itu bagaimana, strategi yang sudah dirumuskan oleh BOD itu seperti apa, itu yang harus diteruskan. Maka ini menjadi fokusnya Anda, kewajibannya Anda, karena ini adalah job desk-nya leader. Yang kedua adalah bicara tentang organization developer, yaitu adalah ini kewajiban yang Anda harus ya jalankan sebagai seorang leader, yaitu apa? Mengkomunikasikan, memastikan apakah ya unit saya dengan stakeholder lainnya, unit atau apa namanya
unit penting yang merupakan main stakeholder-nya unit saya ini selaras atau enggak nih. Jangan-jangan teman-teman atau direct report kita bekerjanya nggak sesuai dengan standarnya unit lain. Nah ini kalau misalnya nggak dijelaskan oleh kita, nggak dipastikan oleh kita, maka yang namanya tadi harmoni atau orkestra yang bagus nggak akan terwujud. Gitu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah, oh ternyata fokus yang ketiga, Anda itu adalah penyedia knowledge. Berarti sebagai knowledge manager itu adalah bagian dari job desk-nya Anda. Berarti Anda punya kewajiban ya untuk mengedukasi ya anggota tim Anda, direct report Anda gitu ya. Jangan-jangan ada apa namanya informasi-informasi atau knowledge yang dia nggak bisa nangkep padahal itu dia butuhkan. Maka kehadiran Anda adalah tadi seperti pendapat pertama, memanage ya apa yang tidak bisa dilihat oleh anggota atau direct report saya dan juga apa yang bisa dilihat gitu. Jadi knowledge manager itu menjadi bagian dari job desk leader Anda, leadership Anda. Ya, kemudian yang ketiga adalah team builder. Anggota tim Anda banyak. Kalau Anda nggak bisa membangun trust di antara mereka, tidak bisa mengharmonisasikan di antara direct report Anda, gitu kan, maka bisa kebayang ya maka tujuan mengempower, tujuan tadi bahwa leadership diperlukan untuk menumbuhkan bisnis, sustainability gitu kan ya, nggak akan terjadi ya. Dan yang kelima menjadi job desk penting Anda sebagai seorang leader adalah kewajiban Anda mengembangkan karir anggota tim Anda. Tertulis atau tidak tertulis itu adalah bagian dari leadership Anda, teman-teman ya. Dan yang keenam adalah kewajiban Anda juga untuk selalu mengambil keputusan atau memberi kesempatan kepada anggota tim Anda belajar mengambil keputusan sambil dipastikan oleh Anda apakah keputusannya mereka itu punya konsekuensi negatif atau positif terhadap pencapaian tujuan. Dan yang terakhir adalah ini juga yang menjadi kewajiban Anda untuk memastikan, untuk selalu mendiskusikan ya peningkatan performansi dari direct report Anda. Dah suka atau tidak suka, gitu ya. Ini melekat sekali di dalam diri Anda dan ini menjadi job desk-nya Anda. Sehingga dengan job desk yang jelas, maka kepemimpinan Anda menjadi jauh lebih efektif, maka kepemimpinan Anda bisa dengan terang benderang ditangkap oleh direct report Anda. Sehingga kita bisa bayangkan teman-teman, ketika kita menyampaikan secara terang benderang apa yang diharapkan dari dia, maka dia akan menangkapnya dengan sangat baik, kemudian dia akan menindaklanjutinya dengan jelas, maka terjadilah action yang sebagaimana yang kita harapkan. Gitu teman-teman. Ya, saya nggak akan bahas ini satu persatu, tapi nanti bagi yang berminat bisa mendapatkan itu. Tapi ini yang sebetulnya tadi saya sudah jelaskan secara cepat bahwa 7 job desk dari seorang leader ternyata tidak lain kalau kita amati adalah menjadi bagian dari upaya memberdayakan anggota tim kita. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau nanti ada yang ingin bertanya silahkan. So, apakah konteks ini mulai memberikan insight ya kepada Anda bahwa ternyata ada area-area yang mungkin selama ini kita sudah jalankan, tapi ada juga area-area yang kita masih ragu untuk kita jalankan, atau ada area-area yang sama sekali kita belum jalankan, teman-teman. Oke, baik teman-teman. Nah, yang berikutnya, setelah kita mendapatkan konteks yang begitu kuat dari peran dari leadership kita, maka ternyata ada keterampilan yang harus kuat dibangun dari Anda. Dari pagi sampai dengan dari pagi sampai dengan pertanyaan terakhir yang disampaikan oleh Mbak Syifa, ada beberapa pandangan yang sangat fundamental gitu kan ya, bahwa ternyata direct leadership yang efektif dalam upaya pemberdayaan ternyata membutuhkan kemampuan kita memahami orang lain. Kemampuan kita memahami direct report kita. Sekali lagi, direct report kita adalah manusia, dan manusia itu punya cara pandang yang berbeda, punya pikiran dan perasaan juga yang berbeda, punya tindak tanduk, perilaku yang berbeda. Oke? Oleh karena itu, seorang direct leader ternyata penting sekali, ya, fundamental sekali memiliki skill yang tidak lain adalah people skill, yaitu kemampuan memahami orang lain. Oke? Nah, kalau kita lihat nih teman-teman, Anda punya 7 job desk, gitu. Terus kemudian bagian dari job desk kepemimpinan Anda itu kan menjalankan fungsi direction, motivation, and guidance kan. Kalau kita cermati lagi, maka di dalam menjalankan fungsi direction, motivation, and guidance perlu sekali keefektifan hadir di dalam diri Anda. Ya, apa sih yang dimaksud dengan keefektifan? Ternyata keefektifan di sini adalah
perlu banget buat Anda untuk menjadi pribadi yang efektif dulu di dalam mencapai tujuan ini semua. Di dalam mencapai tujuan direct leadership itu, Anda harus menjadi pribadi yang efektif dulu. Nah, pribadi yang efektif ini menurut pendekatan persona global, yaitu adalah orang yang bisa mencapai tujuan, pribadi-pribadi yang bisa mencapai tujuan. Ya, jadi kalau kita kembali lagi kepada esensi direct leadership, tujuan kita mempraktekkan kepemimpinan kita tidak lain adalah untuk memberdayakan anggota atau direct report kita, maka keberhasilan kita mengempower dia ternyata syarat dengan komunikasi efektif. Itulah yang membuat diri Anda menjadi pribadi yang efektif. Karena sekali lagi, ternyata komunikasi yang efektif itu adalah komunikasi yang syarat sekali dengan proses apa, teman-teman? Tidak lain, saya masih ingat tadi yang disampaikan oleh Pak Aris, yaitu adalah proses mempengaruhi. So, kalau kita bisa memaknai ya effective communication yang disampaikan oleh Richard M. Perloff, yaitu dia adalah profesor komunikasi dari satu university di Amerika, dia mengatakan bahwa efektif komunikasi itu adalah proses komunikasi yang bukan sekedar pertukaran informasi saja, gitu ya, tetapi di dalamnya ada proses yang menguatkan ya pemahaman atau understanding, ya di dalamnya ada proses menguatkan hubungan, menguatkan kepercayaan, ya di dalamnya juga ada proses yang malah meningkatkan teamwork dan kemudian membuat kedua belah pihak nyaman. Dan proses-proses itulah yang disebut oleh si Richard M. Perloff adalah proses persuasif. So, menurut pendekatan persona global, maka kekuatan persuasif seorang leader itu didapatkan dari 3 faktor, yaitu faktor bahwa dia tahu apa yang sedang terjadi, ya, dia peka terhadap tahu atau konteks yang dibicarakan dengan direct report itu apa, dia paham betul. Kemudian dia juga punya bayangan, ya, kemampuan teknis gitu ya di dalam membahas itu, ya. Dan yang ketiga adalah punya people skill. So, menurut persona global, 3 ini sama pentingnya memberikan kontribusi kepada kekuatan persuasifnya kita di dalam praktek direct leadership-nya kita. Tetapi kalau dilihat dari kontribusi terbesar terhadap keefektifan kepemimpinan kita, ternyata 80% itu datangnya dari people skill. Maka kalau boleh kita coba terjemahkan, people skill ini adalah keterampilan orang, gitu. Kalau secara letterlet menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya, maka kalau kita bisa memaknai keterampilan orang ini lebih dalam, yaitu keterampilan memahami orang. Jadi kalau kita mau memahami direct report kita, maka ada proses-proses yang nanti harus kuat hadir di dalam diri kita ketika berkomunikasi atau berinteraksi dengan direct report kita. Apa proses-prosesnya? Satu, yaitu apa? Kalau kita nanti berkomunikasi dengan direct report kita, jangan kebanyakan judgmental, jangan kebanyakan menilai direct report kita. Jangan komunikasinya itu melibatkan emosi pribadi, ya. Tetapi nanti yang disarankan oleh pendekatan persona, kalau Anda ya mau memahami direct report Anda, maka biasakanlah understanding Anda tentang direct report Anda, pahami perilakunya. Karena nanti dengan memahami perilaku, kita akan menjadi peka dan tahu, ya, direct report kita ini sebetulnya ya cara berpikirnya kayak apa sih, yang dia butuhkan apa. Ya, ini adalah satu skill yang bisa dikembangkan oleh seorang leader. Dan skill ini ya merupakan salah satu yang saya beruntung sekali punya dan saya dapatkan dari mentor sejati saya, karena mentor sejati saya beliaulah yang membawa pendekatan ini pertama kali masuk ke Indonesia di tahun 1990-an. Dan banyak pihak yang sudah menggunakan pendekatan ya memahami perilaku atau understanding orang lain lewat people skill dengan pendekatan persona global ini ternyata tidak lekang waktu, ya. Ada yang mengetahui pendekatan ini kira-kira 10 tahun yang lalu, ya, masih digunakan dan masih ingat, gitu ya. Dan ada yang baru menggunakannya kira-kira sebulan 2 bulan yang lalu, tetapi ketika dipraktekkan hasilnya luar biasa, powerful sekali. So, pendekatan persona mengatakan bahwa kalau Anda mau memahami direct report Anda, maka latihlah diri Anda untuk terbiasa memahami direct report Anda lewat memahami perilakunya. Bukan menjudge, bukan menilai, gitu. Sehingga kalau menjudge atau menilai, maka yang ada adalah Anda sering kemudian mengelompokkan direct report kita menjadi orang yang sulit atau orang yang mudah. Sehingga itu akan mempengaruhi kita punya sikap. Kalau kita bersikap kalau kita menghadapi orang yang mudah, karena judgmental kita, maka dia akan mendapatkan sikap yang positif dari kita. Tetapi bisa dibayangkan, bisa terjadi. Ketika kita menghadapi, karena menjudge direct report kita, dia orang yang sulit, maka sikap kita ya akan mulai berubah.
Bisa jadi tanpa disadari, cara bicara kita menjadi tidak sabar, cara bicara kita menjadi keras, ya, intonasi kita menjadi tinggi. Nah, people skill itu sesuatu yang bisa dikembangkan, teman-teman. Dan itu kontribusinya 85%, teman-teman, terhadap keefektifan kita di jalan menjalankan peran kepemimpinan kita. So, secara cepat aja untuk memperkenalkan bahwa pendekatan memahami perilaku orang, direct report kita, ya, yang nanti ditujukan untuk kemudian membangun kenyamanan buat lawan bicara karena understanding-nya kita sebagai leader terhadap direct report kita, maka nanti yang kita akan latih adalah kita bisa terbiasa nanti melihat anggota tim kita. Kalau diajak berkomunikasi, apakah dia itu cenderung menunjukkan perilaku mendominasi, yang artinya kita bisa lihat apakah dia orang yang banyak bicara, apakah dia orang yang kalau bicaranya menggebu-gebu, ataukah dia orang yang kemudian kalau bicara tidak sabar untuk memotong ya pembicaraan kita. Nah, itu sebetulnya memberikan insight kepada kita bahwa dia memiliki perilaku dominan. Tetapi bisa juga nih teman-teman, ada direct report kita yang kita kemudian ajak bicara, dia banyak diemnya. Ya, dia banyak menyelaraskannya. Ya, sehingga selalu kita sebagai leader yang proaktif. Ya. Nah, nanti kita juga harus menggunakan cara yang cerdas dan cerdik seperti Kancil tadi. Yaitu apa? Ya, kalau kita mau proaktif tapi jangan mendominasi kitanya. Ya, pakai cara yang membuat kita punya kesempatan mendengarkan pendapatnya dia. Pakai cara yang membuat kita punya kesempatan kemudian mengetahui apa yang sedang dirasakannya. Gitu teman-teman, ya. Jadi kita bisa nanti mengenali siapa direct report kita. Karena ini menjadi penting sekali mengenali direct report kita. Nah, nanti karena kita akan, kalau kita sudah bisa mengenali direct report kita, maka kita akan punya kesempatan menyelaraskan dia untuk kepentingan memberdayakan. Ya. Nah, tetapi persona global mengatakan tidak cukup melihat perilaku dominan sama unassuming saja dari direct report kita. Tapi kita diminta untuk bisa melihat apa? Kita bisa diminta untuk melihat apa perasaannya, ya, apa yang sedang dipikirkannya. Nah, sebetulnya itu bisa dilihat dari ekspresi dia punya emosinya nih, teman-teman. Ya, artinya apa? Ya, persona global mengatakan ada direct report kita yang ketika kita ajak berkomunikasi membahas sesuatu, ya, maka dia akan menunjukkan perilaku ekspansif, ya, yaitu ekspresi yang sangat ekspresif sekali. Tapi ada juga yang ketika kita ajak bicara, dia menunjukkan perilaku yang sangat menahan. Artinya menahan itu ekspresinya datar saja. Ya. Nah, ini kita menjadi tahu nanti dengan skill ini, yaitu apa? Tidak membantu kita sebagai leader, tidak langsung cepat menyimpulkan untuk menggunakan pendekatan judgmental kita. Ya, tidak cepat-cepat kita menilai, ya, dan menilai baik atau buruk dari direct report kita. Tetapi kita bisa menjadi lebih lihat secara fakta. Ya, berkomunikasi dengan direct report kita menjadi lebih logik, ya, menjadi lebih kemampuan kita nanti analytical thinking kita bisa menjadi lebih kuat, lebih berfungsi nih teman-teman, ketimbang kalau kita pakai judgmentalnya. So, mereka-mereka yang punya perilakunya ekspansif nih teman-teman, kecenderungannya nih, udah deh, kalau diajak ngomong, pendekatannya informal, orangnya sangat ekspresif, kita bisa ngelihat ada ekspresi kehangatan kalau bicara dengan dia. Terus kemudian kalau bicara dengan direct report yang ekspansif atau ekspresif, maka dia itu banyak menggunakan kata-kata yang menggambarkan perasaan. Misalnya, aduh Pak, saya khawatir, aduh Pak, saya bingung. Nah, itu kan menggambarkan yang namanya emosi atau perasaan. Gitu. Nah, sementara untuk yang direct report yang banyak kalau kita ajak berkomunikasi, ya, menggambarkan contain, perilaku contain, menahan, itu umumnya adalah direct report yang mengekspresikan pembawaan yang serius, banyak berpikirnya, gitu kan ya. Terus kemudian kalau diajak ngomong itu ada terkesannya formal, gitu ya. Terus kemudian apa namanya? Kalau ngajak bicara dengan dia lebih banyak mengekspresikan pikiran-pikirannya, logika-logikanya, pertimbangan-pertimbangannya, gitu. Ya. Nah, inilah yang membuat nanti kita akan lebih mudah mengenali direct report kita. So, teman-teman, keefektifan direct leadership kita, ya, selain nanti kita mengenali direct report kita juga harus diminta mengenali gaya kepemimpinan kita, teman-teman. Karena bisa jadi kalau kita nggak sadar tentang gaya kepemimpinan kita, maka ya, cara kita memimpin direct report kita bisa menjadi konflik dengan direct report kita. Karena ternyata gaya kita berinteraksi berbeda. Nah, oleh pendekatan persona global ini, maka keduanya itulah digabung nih teman-teman. Ya, keduanya digabung menjadi 4 kuadran gaya komunikasi yang nanti membuat kita menjadi lebih understanding. Ya,
dikaitkan dengan gaya kepemimpinan kita dan juga lebih understanding terhadap direct report kita. Ya, jadi nanti kita akan menghadapi ini teman-teman direct report yang kalau diajak berdiskusi untuk pemberdayaan gitu, dialog gitu kan ya, komunikasi terbuka gitu ya untuk pemberdayaan, maka ada direct report yang ketika diajak berkomunikasi mengeluarkan perilaku, mengekspresikan perilaku dominan dan ekspansif. Nah, kita sebut di pendekatan persona itu adalah gayanya promotor. Ya, jadi kita akan bertemu dengan direct report yang promotor. Yang kedua, mungkin saja direct report Anda ada orang yang ketika diajak bicara sama Anda, dia memperlihatkan perilaku yang menyelaraskan, nggak banyak bicara, gitu, banyak mendengarkan, gitu. Tapi orangnya hangat diajak bicaranya. Maka menurut pendekatan persona, gaya sosialnya direct report ini adalah fasilitator. Sementara yang kalau orang ini atau direct report ini kalau diajak bicara menunjukkan unassuming dan kemudian ekspresinya bawaannya serius, formal, gitu kan ya. Terus kemudian banyak mengeluarkan pertimbangan-pertimbangan atau pikiran-pikiran gitu kan ya, maka dia disebut oleh gaya sosial dari persona adalah analitik tuh teman-teman. Sementara gitu kan ya, yang lainnya dia dominan, banyak bicara, kalau bicara tuh lugas, tegas gitu. Tuh kemudian juga pembawaannya serius, yang disampaikan adalah hal-hal yang logik, hal-hal yang kemudian terkait dengan bisnis, task oriented, itu adalah kontrol. Jadi nanti kita juga bisa mengenali diri kita. Apakah gaya kepemimpinan saya gaya kepemimpinan yang promotor? Maka kita akan cari tahu. Kalau begitu gaya kepemimpinan promotor itu seperti apa? Sementara direct report kita yang promotor punya kecenderungan seperti apa? Demikian juga gaya kepemimpinan dan direct report yang fasilitator atau facilitating, analytical, dan controller itu seperti apa. Nah, ini merupakan langkah awal yang nanti membuat kita bisa memudahkan mengatur strategi mempengaruhi diri kita sendiri maupun direct report kita menjadi jauh lebih positif. Sehingga proses pemberdayaannya menjadi jauh lebih cepat dan hasil positifnya menjadi juga jauh lebih cepat untuk bisa kita nikmati. Gitu teman-teman ya. So dengan demikian mari kita lihat kesadaran diri kita ya. Kita lihat. Ini dia nih teman-teman. Kalau kita punya direct report yang promotor, Anda bisa lihat nih teman-teman, ternyata orang-orang promotor ini orang-orang yang kalau diajak bekerja sama, diarahkan, dimotivasi, atau dipandu, wah dia orang yang sangat energik, antusias, bergairah, gitu kan ya, banyak ide, gitu ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, tetapi kita jadi juga dibantu nih oleh pendekatan ini. Umumnya gaya sosial anggota tim yang promotor ini punya area-area yang perlu dibantu. Area-area yang perlu disadarkan oleh kita sebagai leadernya. Umumnya mereka ini punya kecenderungan suka membesar-besarkan masalah nih teman-teman gitu loh ya. Terus kalau kerja sering nggak tuntas ya, kurang mendalam gitu ya, nggak konsisten, tidak terkendali, dan disinilah kreativitas Anda diperlukan. Bagaimana mempengaruhi dia supaya yang banyak tidak efektifnya bisa Anda bantu, Anda arahkan untuk menjadi lebih efektif. Gitu ya. Jadi kecerdikan yang tadi digambarkan oleh teman kita, kancil gitu ya, ini ternyata membutuhkan kreativitas dari seorang leader. Dan kreativitas itu akan muncul kalau kita menyadari yang kita hadapi siapa. Dan kita ini ya seperti apa kapasitasnya. Gitu. Sementara kalau fasilitator, Anda bisa lihat. Ya, kekuatan fasilitator ini kekuatannya adalah di komunikasi, di kerjasama, karena orangnya baik, orangnya mikirin orang lain. Ya, tapi kita juga harus bantu dia. Karena kalau tidak bantu dia, ada kelemahan yang membuat dia proses pemberdayaannya akan lambat nih teman-teman. Ya, kelemahannya apa gitu? Dia harus kita bantu dengan lebih jelas karena orang fasilitator orang yang suka nggak jelas, cenderung nggak jelas dengan tujuan yang ingin dicapai apa. Ya, suka bingung mengelola waktunya karena nggak enakan dengan orang lain. Jadi sungkanan dengan orang lain, kurang lebih seperti itu. Dan kalau diajak bicara suka kurang terus terang. Sehingga Anda harus punya cara. Gimana caranya untuk bisa mempengaruhi supaya akhirnya dia menyadari dan proses empowerment-nya itu menjadi lebih tepat dan kemudian lebih jelas. Demikian juga analitik, ya, karena analitik itu orang yang needs-nya itu sebetulnya butuh kepastian teman-teman. Kalau facilitator butuh ingin diterima sama orang lain, maka yang dia selalu pikirkan manfaat buat orang lain itu apa. Sementara tadi kalau yang promotor itu butuh diakui dirinya, maka status buat dia itu penting sekali. Ya, sementara kalau yang tadi analitik ya dia butuhnya adalah kepastian, kebenaran, akurasi gitu kan. Maka nggak heran kalau analitik itu ya kalau diajak untuk berlari dia pertimbangannya banyak. Dia mesti kemudian mungkin perlu waktu gitu loh teman-teman untuk mengkajinya gitu. Nah, ini harus Anda pahami dulu dan bagaimana Anda menginfluence-nya supaya nanti dia membeli pengaruh Anda dan dia mau mengikuti kecepatan yang Anda minta misalnya seperti itu teman-teman.
Ya, demikian juga dengan controller. Dia unik sekali, dia punya kekuatan, dia geraknya cepat. Kalau diberikan tugas, dia sangat bertanggung jawab. Hasilnya akan segera kembali kepada Anda dengan hasil yang berkualitas gitu ya. Tetapi dia juga perlu dibantu oleh kita meminimumkan ya dia punya ketidakefektifannya gitu kan ya. Dan kita bisa pahami bahwa yang dibutuhkan oleh seorang controller itu adalah hasil atau prestasi. Oke. Sehingga teman-teman, kita menjadi bisa lihat bahwa setiap gaya sosial direct leadership kita punya kekuatan, punya keterbatasan, tahu yang dia cari kebutuhan dasarnya apa dalam berinteraksi. Dan dia juga punya prinsip. Ya, kalau prinsip promotor itu orangnya makanya serba cepat, nggak pakai logika dulu, nggak pakai analisa, ngambil keputusannya cepat karena dia punya prinsip adalah kumaha engke wae, gimana ntar aja, katanya begitu kira-kira. Ya, sementara kalau yang fasilitator nih teman-teman, ya yang penting kerukunan, maka prinsipnya dia mangan orang mangan yang penting rukun, gitu. Nah, kalau analitik pahami dulu nih teman-teman. Analitik itu punya prinsip adalah ya overthinking gitu ya. Nanti bagaimana gitu loh. Maka kita bantu dia supaya overthinkingnya levelnya turun gitu. Caranya gimana? Itu yang nanti kita kembangkan kreativitas kita. Sementara kalau controller dia punya prinsip adalah yuk ya pokoknya hasil dulu yang saya utamakan gitu ya. Artinya adalah kerja dulu. Kalau nggak ada yang bisa dihasilkan, gimana bisa rukun nih? Kurang lebih begitu. So, sekali lagi teman-teman, di dalam tahap people skill, yang nanti Anda mesti pahami adalah satu. Biasakan komunikasi itu understanding kepada direct report Anda dan kepada gaya kepemimpinan Anda sendiri. Oke, kalau Anda sudah understanding, maka komunikasi yang dibangun Anda adalah komunikasi yang faktual, logis, bukan judgmental. Ya, karena judgmental akan ya, membawa Anda, menggiring Anda menjadi mengelompokkan orang, bukan mengelompokkan perilaku, ya, dan membuat Anda menggiring komunikasi yang Anda bangun di dalam kepemimpinan Anda menjadi memberikan cap atau label, dan ini sangat tidak efektif untuk mempengaruhi orang menjadi berdaya. So, memahami gaya sosial baik untuk kebutuhan direct leadership kita, direct report kita, dan kepemimpinan kita, ini merupakan satu perangkat yang sangat baik sekali, teman-teman. Bagaimana Anda terbiasa lentur berinteraksinya dengan direct report Anda. Lentur itu tidak lain nanti memudahkan Anda menjadi agen perubahan yang positif. Karena sekali lagi, gaya kepemimpinan kita dengan gaya sosial dan direct report kita bisa sama, bisa berbeda. Ya. Nah, kalau kita nggak punya kelenturan, maka nggak mungkin orkestra kita itu akan menjadi suguhan alunan musik yang baik, yang bagus, yang enak didengar, dan menghasilkan hasil yang bagus. Nah, disinilah perlunya kelenturan Anda. Tujuannya untuk menyelaraskan dan menemukan win-win solution. Yaitu win-win solution ini adalah win-win bukan yang hanya memuaskan lawan bicara kita dan juga memuaskan kita, tetapi win-win solution ini adalah win-win solution yang kita bisa melihat secara makro adalah manfaat untuk organisasi kita. So, dengan demikian teman-teman, maka di dalam yang namanya melakukan fleksibilitas, simple sekali sebetulnya rumusnya teman-teman, yaitu adalah Anda tinggal tunjukkan minat Anda, dalam arti ya tunjukkan minat itu bagian dari berempati Anda, terus kemudian penuhi aja apa yang dibutuhkan dia ya untuk mencapai manfaat organisasi gitu. Dan kehadiran Anda, ingat sekali lagi teman-teman, direct leadership itu punya misi yang sangat mulia sekali, yaitu apa? Melayani, memfasilitasi. Bagaimana kebutuhan dia saya bisa fasilitasi sehingga dia pada akhirnya terpenuhi kebutuhan dasarnya dan akhirnya dia mau juga bisa memenuhi manfaat bersama yang memang saya butuhkan di situ, teman-teman. So, ini simpelnya teman-teman. So, dengan demikian, di dalam people skill, ya, maka fungsi Anda adalah satu, proses empowering direct report Anda, maka Anda harus piawai menjadi orang yang bisa membangun kepercayaan secara cepat dengan direct report Anda. Kedua, Anda bisa kemudian ya membuat atau meyakinkan direct report Anda bahwa kehadiran Anda sebagai problem solver. Oke, yang membantu untuk membuat dia berdaya. Dan yang ketiga adalah Anda bisa mengekspresikan kepada dia bahwa aku orang yang terbuka loh, yang fleksibel loh, yang bisa kemudian menampung pendapat-pendapat gitu kan ya, sehingga Anda dilihat sebagai seorang leader, yaitu positive change agent gitu, orang yang bisa berubah dengan positif. Dan pada akhirnya Anda dilihat karena Anda mengekspresikan kepada direct report Anda sebagai orang yang hadir untuk memfasilitasi, membantu terpenuhinya kebutuhan yang dia butuhkan, maka Anda dilihat sebagai orang yang bisa memuaskan kebutuhan. Kalau Anda bisa lihat framework yang saya bikin secara terstruktur karena pengalaman konkret saya di dalam memberdayakan orang lain, maka bekal yang ketiga yang nanti Anda harus perkuat adalah adanya personal authenticity. Jadi personal authenticity itu apa sih? Menurut saya adalah karakter orisinal yang Anda nggak bisa tawar-tawar lagi. Itu harus ada di dalam diri Anda pada waktu Anda akan mempraktekkan direct leadership Anda.
Oke, apa sih kira-kira yang namanya karakter original di dalam direct leadership Anda? Karena sekali lagi bahwa direct leadership ini kan adalah yang kepemimpinan yang digunakan untuk memberdayakan direct report. Dan ternyata untuk memberdayakan direct report ada proses dialog, komunikasi, ya, terus ada proses kemudian membangun trust. Maka inilah yang harus Anda hadirkan di dalam komunikasi persuasifnya Anda. Ya, jadi ketika Anda berbicara dengan direct report Anda, ketika Anda sudah memutuskan sesuatu, maka keandalan Anda itu Anda harus pegang. Ya, jadi Anda harus bisa memegang janji. Anda harus jadi orang yang bisa terbuka menerima masukan dari direct report Anda, dan Anda juga harus bisa menjadi orang yang bisa memberikan masukan yang positif, tidak kemudian mendemotivasi, menjatuhkan harga diri, gitu ya. Dan yang ketiga, Anda harus punya karakter bisa terima orang apa adanya. Nggak cepat mengkritik orang, tapi Anda understanding sekali gitu, memahami apa yang sedang dialami orang, direct report Anda, apa yang sedang dipikirkan oleh direct report Anda gitu. Dan yang ketiga adalah kemampuan Anda di dalam menyampaikan itu harus secara lugas, tegas, yaitu apa? Harus bisa secara kok saya tiba-tiba lupa ya. Harus bisa secara apa sih itu? Mungkin ada yang bisa bantu. Kalau orang-orang yang penyampaiannya lugas, tegas gitu. Ada istilah yang bagus banget, asertif, sorry, ya. Itu. Ya, jadi bisa menyampaikan secara asertif. Asertif itu kan orang-orang yang menyampaikan secara lugas, terang, tegas, tapi caranya enak untuk diterima, gitu teman-teman. Nah, inilah yang menjadi bagian dari personal authenticity dari seorang leader yang ingin mempraktekkan direct leadership-nya, teman-teman. Oke. So, jadi dengan demikian, teman-teman, Anda paham tugas tanggung jawab Anda yang dituangkan di dalam job desk Anda punya keterampilan people skill Anda, dan yang ketiga kemudian Anda punya karakter original sebagai direct leader gitu kan ya, maka inilah yang Anda harus praktekkan terus-menerus. Kalau enggak itu menjadi aset yang sia-sia saja dan mungkin akhirnya menguap. Pertanyaannya adalah bagaimana saya bisa kemudian mengaplikasikan ketiganya sehingga saya akan diberi kesempatan untuk terus-menerus ya mempraktekkan, mengaplikasikannya dan jadi kebiasaan dan akhirnya menjadi karakter yang bagus dan itu merupakan bagian dari karakter direct leadership saya. So dengan demikian teman-teman ya, intervensi yang nanti Anda bisa ya lakukan sebagai direct leader untuk direct report Anda ada 5 nih teman-teman yang nanti Anda bisa lakukan aktivitasnya. Ya, Anda bisa intervensi melakukan proses coaching, ya tergantung nanti kepekaan Anda apa yang sedang terjadi, ya situasi apa yang sedang Anda hadapi bersama dengan direct report Anda, apa yang sedang dialami direct report Anda, kapasitas apa yang sedang Anda hadapi yang ada di direct report Anda, ya. Jadi intervensinya bisa Anda melakukan coaching atau Anda bisa melakukan counseling karena bagi kami coaching itu ditujukan untuk memberikan positive motivation. Ya, kalau ternyata konteksnya anggota tim kita sudah perform dengan baik, dan supaya dia bisa tetap menjaga performansinya dengan baik dan bahkan meningkat, maka saya buru-buru mau ngadain proses coaching. Jadi komunikasi yang saya bangun dengan direct report saya adalah coaching. Tapi kalau ternyata yang saya lihat, direct report saya itu ada perilaku yang sangat tidak sejalan dengan nilai-nilai perusahaan, dan itu kalau dibiarkan akan mempengaruhi budaya perusahaan menjadi negatif, dan itu kalau dibiarkan berlama-lama akan mengganggu proses bisnis, maka saya buru-buru intervensi mengadakan yang namanya proses counseling. Ya, bagaimana proses itu saya bangun untuk bisa menyampaikan positif feedback. Atau kemudian ternyata ada knowledge yang dia nggak paham, atau ternyata dari report kita ada kompetensi yang masih kurang, maka saya buru-buru intervensi bisa melakukan proses teaching. Ya. Atau kalau kemudian Anda ingin bahwa direct report Anda bisa membangun perilaku yang lebih positif lagi supaya budaya korporasi di unit Anda menjadi lebih baik lagi, maka Anda buru-buru melakukan yang namanya proses role modeling. Sampai akhirnya ada satu momen tertentu yang Anda bisa intervensi, yaitu proses championing, men-challenge dia untuk dia dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi, ke jabatan yang lebih membutuhkan kemampuan dia untuk lebih diasah kira-kira. Inilah aktivitas-aktivitas yang menjadi intervensinya Anda, teman-teman. So, dengan aktivitas-aktivitas yang bisa Anda intervensi, maka pada waktu Anda menjalankan peran coaching, counseling, teaching, role modeling, dan championing, maka di dalam proses itu semua, Anda akan melibatkan Anda akan banyak memainkan peran. Kadang Anda jadi inisiator, kadang Anda jadi seorang coach, gitu kan, yang memberikan peluang gitu kan ya, atau men-challenge pikirannya, atau kadang-kadang
Anda harus dengan tegas mengambil keputusan. Oke, tolong ini diperhatikan dulu. Oke, saya kasih waktu kamu 2 minggu, kita ketemu lagi. Nah, itu adalah karakter dari seorang pengambil keputusan. So, di dalam satu proses pemberdayaan untuk tujuan tertentu, Anda bisa memainkan berbagai peran dalam proses komunikasi itu. Apakah sebagai inisiator, apakah sebagai coach, apakah sebagai decision making. So, dengan demikian teman-teman, ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan direct leadership. Pengalaman yang saya tuangkan dalam konsep yang secara struktur ini sebetulnya bukan semata-mata karena teori saja, tetapi ini lebih karena pengalaman praktis yang kemudian saya dapatkan dari mentor sejati saya, yang kemudian saya fitkan di dalam conceptual thinking, sehingga membuat teman-teman mungkin menjadi satu kesadarannya menjadi jauh lebih cepat untuk dipahami, mendapat insight, dan juga mendapatkan aha moment. So, dari saya, sebelum saya serahkan kepada Mbak Syifa, karena kita bicara tentang leader, maka di awal tadi sudah saya memberikan pantun, maka sebagai penutup saya juga diizinkan untuk menyampaikan juga pantun yang tentunya kontekstual. Mudah-mudahan ini juga memberikan satu insight baru buat kita semua. Simpan uang di bank pakai PIN. Cakep. Nabungnya secara rutin. Jika amanah jadi pemimpin, pasti tenang lahir dan batin. Luar biasa, Bu Nani. Yang kedua, ya, pohon meranti berdaun jati, buahnya dimasak menjadi roti. Jadilah pemimpin yang sejati, selalu amanah dan mengerti. Terima kasih teman-teman. Saya merasa beruntung sekali bisa berbagi dengan teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hampir 2 jam ini ke depan menjadi sesuatu yang bisa bernilai tambah. Kurang lebih. Saya kembalikan kepada Mbak Syifa. Terima kasih sekali lagi dari saya. Terima kasih, Bu Nani. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya, Bu. Silahkan. Di sini sudah ada Pak Erik, sudah ada 3 pertanyaan dari Pak Erik. Baik. Apakah Pak Erik bersedia untuk unmute menanyakan pertanyaannya? Atau saya bacakan saja, Bu, 3-tiganya? Monggo, silahkan. Baik, Bu. Pak Erik bertanya, apakah job desk manager dan job desk leader itu berbeda atau tidak? Apakah leader belum tentu manajer dan manajer belum tentu leader, seperti itu. Terus pertanyaan yang kedua, Pak Erik pernah membaca di salah satu referensi ada 3 tipe leadership, servant, transaksional, dan transformasional. Apakah direct leadership itu ada di antara 3 tipe leadership? Terus yang ketiga, apakah ada tools atau checklist yang bisa digunakan untuk menilai gaya sosial, direct report, dan gaya kepemimpinan diri, Bu? Oke, baik. Kalau gitu pertanyaan yang sangat relevan sekali dan sangat menarik sekali ya. Yang pertama terkait dengan job desk, kemudian yang kedua terkait dengan peran manajer dengan leader, yang ketiga tentang tipe leadership yang sudah diketahui sebelumnya oleh Pak Erik, dan kemudian dikaitkan dengan direct leadership, ada di mana di antaranya, dan kemudian apakah ada tools yang bisa kemudian membantu kita untuk mengamati gaya sosial dari direct report kita. Apakah begitu Mbak Syifa? Iya, betul, Bu. Oke, yang pertama dulu job desk manager dan job leader. Saya rasa itu sesuatu yang berbeda ya. Kembali lagi ini menjadi debatable, tetapi saya tidak pernah memisahkan antara peran manajer dengan peran leader gitu. Karena sebetulnya untuk untuk penggunaan keduanya itu sebetulnya memiliki fokus yang berbeda-beda. Kalau manajemen itu buat saya itu digunakan untuk mengelola strategi, maka manajemen itu ada istilah plan, do, check, dan action, kan kurang lebih seperti itu. Tetapi kalau leadership itu lebih kepada behavior, lebih kepada manusia gitu loh. Jadi dengan demikian nggak mungkin kita mengelola strategi tanpa melibatkan manusia. Ya, oleh karena itu perlu manajemen dan leadership. Demikian juga sebaliknya, nggak mungkin kita mengelola manusia gitu ya, tidak kemudian dikawinkan dengan eksekusi strategi. Oleh karena itu dua-duanya itu perlu sekali, itu kurang lebih seperti itu. Dengan demikian, apakah manajer itu belum tentu leader? Apakah kemudian leader itu belum tentu manajer? Menurut saya adalah 2 kompetensi yang harus mendapatkan perhatian dan dikembangkan bersama-sama, gitu. Karena dua-duanya kita butuhkan untuk kebutuhan yang berbeda. Ketiga, tentang 3 tipe leadership. Ada tadi servant leadership yang disampaikan, terus kemudian dari Pak Erik ya. Kemudian yang kedua transaksional dan transformasional. Nah, direct leadership itu ada di mana? Direct leadership itu adalah kelenturan kita di dalam menggunakan 4-4-nya. Kalau tadi saya tambahkan ada creative leadership, servant leadership,
kemudian transactional leadership, dan transformational leadership. Kenapa empat-empatnya? Ya, karena kita berhadapan dengan direct report yang gaya sosialnya berbeda-beda. Dengan demikian, gaya sosial itu memberikan informasi kepada kita bahwa gaya kepemimpinan kita untuk bisa fit in kepada direct report kita juga harus berbeda. Maka itulah pentingnya empati dan fleksibilitas yang ada di dalam people skill-nya kita. Dan yang terakhir adalah bicara tentang checklist, apakah atau ada apa namanya itu, ada cara untuk bisa itu, ada sekali, dan itu merupakan bagian dari signature programnya Persona Global Indonesia, yaitu The Persuasive Communicator. Dan itu saya sangat bersyukur kepada, sekali lagi, kepada mentor sejati saya yang membawa ini masuk tahun 1990-an, dan saya dapatnya itu sekitar tahun 1998, dan sampai sekarang itu saya gunakan, dan luar biasa, bukan hanya membuat hidup saya menjadi bermakna, tapi juga membuat hidup orang lain juga bermakna, dan saya punya kesempatan itu. Begitu Mbak Syifa, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih Bu Nani. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Erik. Di sini ada pertanyaan dari Pak Tono, Bu. Yes. Kenapa kalau saya melakukan direct leadership dalam keluarga, saya selalu dibantah oleh istri, Bu? Saya apakah boleh sesekali menjudge istri saya? Pencerahannya, Bu. Oke. Kenapa setiap kali, kenapa ketika saya mempraktekkan direct leadership di keluarga, saya dibantah oleh istri saya, gitu ya? Iya, betul, Bu. Apakah saya boleh menjudge gitu kan ya? Oke. Kalau Bapak dilihat menjadi kepala rumah tangga yang kepemimpinannya buat istri menjadi bingung dan tidak berempati gitu, maka Bapak akan kebanyakan pakai judgmentalnya Bapak. Jadi sebaiknya, menurut saya, sebaiknya jangan menggunakan judgmental, karena istri Bapak walaupun sudah menikah 25 tahun belum tentu Bapak mengenal benar, dilihat dari fakta-fakta atau perilakunya. Karena yang selama ini mungkin yang mendominasi komunikasi Bapak dengan beliau bisa jadi yang komunikasinya penuh dengan emosi, yang akibatnya selalu menjudge istri, memberikan cap atau label. Bisa jadi cap atau labelnya yang muncul, tuh aduh kenapa sih suka cerewet, aduh kenapa sih, aduh bikin orang ini banget nih gitu kan ya, atau jutek amat sih gitu loh, aduh orangnya kok kayaknya cuek banget dan sebagainya. Itu judgmental, dan itu sudah mempengaruhi self fulfilling profesinya kita. Pasti kita akan meresponnya terpengaruh oleh judgmentalnya kita. Kira-kira gitu sih Mbak Syifa. Terima kasih, Bu. Berarti leadership itu di keluarga ataupun di pekerjaan tetap tidak boleh menjudge orang ya, Bu? Ya, betul sekali. Ya, karena kalau kita terlalu kebanyakan judgmental, maka komunikasi kita itu akan didominasi oleh emosi, kita nggak bisa berpikir jernih. Padahal untuk mencapai keefektifan, logika kita juga kita harus butuhkan kan gitu. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Terima kasih Bu Nani. Karena waktunya sudah jam segini, Yes. mungkin kita sudahi dulu pertanyaan dari Bapak Ibu. Selanjutnya bisa saya mohon izin untuk minta waktu Bapak Ibu menampilkan materi terakhir. Teman-teman semua, terima kasih atas waktu yang luar biasa selama 2 jam ini. Terima kasih juga Mbak Nani untuk pembahasannya yang luar biasa. Teman-teman nggak ada yang meninggalkan ruangan ya, jadi sangat antusias menyaksikan sampai selesai ya. Sekali lagi teman-teman, event ini gratis alias tidak berbayar. Namun kalau teman-teman ingin memiliki kenang-kenangan dengan mendapatkan sebuah sertifikat karena ada nilai CPD itu adalah Certified Personal Development-nya sebesar setengah hari, monggo teman-teman tinggal kontak Mbak Siva dengan cara memfoto barcode yang ada. Dan teman-teman juga bisa mendapatkan materi PDF, e-materialnya. Tadi kan tampilannya teman-teman udah lihat semua, luar biasa kontennya. Nah, teman-teman bisa dapat materi tersebut berikut sertifikat dengan investasi sebesar Rp150.000 saja. Tak ada gading yang tak retak, kami butuh inputan dari teman-teman terkait dengan webinar yang hari ini. Monggo tolong diisi, nanti saya dan Mbak Nani akan memberikan terima kasih banyak atas inputannya, sehingga ke depan kami bisa jauh lebih baik lagi. Monggo, tolong di foto barcode-nya dan beri inputan buat saya, buat NQA dan Mbak Nani sebagai pembicara di hari ini. Oke, teman-teman, kita mau foto bersama, tolong dibuka dulu slide-nya yang ada video, bisa tayangkan video, monggo. Oke, kita kasih jempol ya, kayak buat Mbak Nani, ya kasih jempol 3 kalau bisa, kalau ada. Kasih jempol terbaiknya, saya foto. Pak Rahmat hati-hati Pak, Titi DJ sambil nyetir apalagi. Ya, 1, 2, 3, tahan teman-teman sebentar karena ada 2 slide di sini. 1, 2, 3, tahan. Oke, luar biasa. Terima kasih teman-teman untuk jempolnya. Mbak Nan, mungkin ada kata penutup sebelum kita selesaikan acara hari ini. Silakan Mbak Nani, waktu dan tempat. Kayaknya sudah cukup dari saya karena saya sudah diberi kesempatan yang begitu lamanya 2 jam. Jadi mudah-mudahan gitu ya, kita selalu diberi sehat, diberi peluang untuk selalu membuat hidup orang lain menjadi bermakna. Itu saja Mas Novian.
Siap, terima kasih sekali lagi Mbak Nani. Mudah-mudahan teman-teman ilmu yang diberikan menjadi manfaat buat kita semua dan kita bisa amalkan, bisa praktekkan, nggak hanya untuk kita ya, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, ya dalam arti kita memberikan sesuatu yang bermanfaat ke depannya, khususnya di skill leadership. Sekali lagi terima kasih Mbak Nani untuk waktu dan Sama-sama. sharing ilmu yang diberikan selama pagi sampai siang hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah juga buat Mbak Nani. Amin. Teman-teman kita tutup ya acaranya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Mbak Siva, thank you Mbak Siva. Mbak Aisyah. Terima kasih Mbak Siva. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi semuanya. Terima kasih, wabarakatuh. Bu Nani.